sampai detik ini juga dia juga. Mas Firman tuh kembali udah ini aja, ini takut makin parah Mas Firman. Saya takutnya makin parah. Berbunyi mulutnya Ustaz. Berbunyi mulutnya Ustaz. Kenapa nih Ustaz ya? Pak Firman bunyi Ustaz ya man. Inilah Pak Lurah, namanya azab Pak Lurah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bunyinya makin marah tuh. Bunyinya kembali. Berulang-ulang kali kamu dinasihatin dan diajak Ustaz Ray untuk bertobat, tapi kamu masih ngeyel dan bangkang. Ini cocok ya dimusnahkan aja Ustaz. Bakar aja nih. Udah saya nggak peduli ya, hah? Gue gubur kamu sekarang, hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat, nikmat barokah, nikmat umur, nikmat sehat, yang mana insyaallah selalu saya menyampaikan kepada sahabat-sahabat semua, kita harus berbanyak mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka akan Allah tambah nikmat tersebut. Namun ketika kita tidak pernah mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya azab Allah sangatlah pedih. Tak lupa salawat berikan salam tahliyakan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana insyaallah dengan kita berbanyak bersalawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis, menjalankan apa yang Rasulullah kerjakan, meninggalkan yang tidak pernah Rasulullah kerjakan, insyaallah kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia, salam love untuk sahabat-sahabatku semua yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya Allah berikan kesehatan, Allah lancarkan rezeki, apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi niat sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan Allah kabulkan. Bismillah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat, perbanyaklah kita ibadah, perbanyaklah kita mengagungkan nama Rasulullah. Jadi jangan HP aja sahabat ya. Jadi waktu sholat ya sholat gitu ya, jangan HP aja. Kadang HP nih sahabat ya, memang bagus nih gitu. Tapi kalau misalkan jangan sampai gara-gara HP semua jadi lalai sahabat. Contohnya ibadahnya Pak Lurah ya kan. Betul. Jangan sampai gara-gara HP kita tuh jadi lalai. HP ini memang baik, banyak media dakwah di sini. Contohnya seperti ini kan, media dakwah banyak bisa lihat. Tapi ingat, jangan sampai gara-gara HP jadi lalai akan ibadah. Itu pesan saya sahabat. Jadi sahabat-sahabat ya, di sini ini Pak Lurah tadi kayaknya emosi mulai gerah. Iya. Sempat tadi saya halangi Pak Lurah katanya karena Pak Lurah tadi sahabat waktu nemui saya, Pak Lurah ini bawa bensin sahabat. Bawa bensin sama korek. Tadi untuk apa Pak Lurah bawa bensin sama korek? Gerem aja, saya pengennya bakar aja tuh Pak Firman ini. Iya, karena pala kali saya. Kenapa? Udah dinasihati Ustaz bolak-balik tapi dia nuduhnya nyantet aja, nyantet aja. Dia nggak sadar kalau dia tuh kena. Ya, tapi Pak Lurah, kita tuh nggak boleh pakai namanya kekerasan Pak Lurah. Ini Rasulullah juga nggak suka hal seperti ini. Kalau misalkan nih beliau payah dibilangin gitu ya kan, nggak mau bertobat lagi, Pak Lurah niatnya mau membakar dia, membunuh dia. Apa bedanya antara Pak Lurah sama si Firman? Apa bedanya Pak Lurah? Sama aja kan? Hanya beda bentuknya aja. Kelakuannya itu sama-sama tidak baik. Kelakuannya itu sama-sama yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Jadi makanya tadi saya bilang jangan pakai emosi. Bener sahabat, tadi Pak Lurah bawa bensin, bawa korek mancis. Nih korek mancis saya pegang di sini nih. Nih. Bensin ini saya tak bawa selalu tadi sepeda motor saya aja. Nah nih korek mancisnya nih. Jadi Pak Lurah, segala sesuatu jangan kita menggunakan emosi, jangan menggunakan nafsu gitu. Karena dengan Pak Lurah membunuh dia, apakah itu hal yang baik? Tidak baik. Kanjeng Nabi tidak mengajarkan itu. Allah juga tidak suka sama orang yang seperti itu gitu. Kan di sini niat kita baik, niat kita di sini kan mencari barokahnya Allah, niat kita di sini kan mengingatkan sesama muslim supaya kembali ke jalannya Allah. Apalagi sekarang ini si Firman ini kan yang buat memang gerem Pak Lurah ya. Iya. Karena dia tuh tidak mau mengakui kesalahan gitu. Karena gini sahabat, yang jadi parahnya ini sahabat,
si Via tadi ternyata bapak kandungnya itu udah meninggal, sahabat. Si Via tadi. Jadi setelah ibunya Via itu ditinggal sama ayah kandungnya Via karena meninggal. Jadi bukan itu Via itu menikah dengan Pak Firman gitu. Berarti kan status si Via ini kan anak yatim nih. Nah, berarti sama dengan Pak Firman itu mencabuli anak yatim, sahabat. Sedangkan anak yatim itu sudah jelas di Al-Qur'an. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim. Udah jelas di Al-Qur'an tentang anak yatim, sahabat. Ya. Jadi di sini anak yatim itu memang benar-benar Rasulullah sukai, sahabat. Rasulullah sangat suka dengan anak yatim. Jadi kalau misalkan kita menghardik menyakitkan anak yatim aja, Rasulullah itu marah. Apalagi kalau sempat ini anak yatim itu dicabuli, sahabat. Masa depannya itu hancur, sahabat. Sedangkan Rasulullah itu kekasihnya Allah, sahabat. Mau gimana lagi murkanya Allah Ta'ala kepada, ya Allah, tidak bisa bilang saya. Ini double nih, sahabat. Makanya di sini pas saya bilang, Pak Firman, ingat tobat ampun sama Allah, mengaku kesalahannya, tapi tidak mau ngaku. Tapi di sinilah tugas kita, Pak Lurah. Bagaimana kita mengingatkannya, gitu, Pak Lurah. Jadi sahabat, kita sholawatan dulu, sama nanti kita lanjut istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana yawm az-ziham. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana yawm az-ziham. Ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qarri ayuna, hadza jamalul Mustafa, anwaruhu lahat lana. Ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qarri ayuna, hadza jamalul Mustafa, anwaruhu lahat lana. Sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita lanjut istighfar ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa ghafiqna amalan makbulan wa hablana rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Sallallahu Nabi Muhammad ya Allah. Jadi sahabat-sahabat ya, ini kalian yang nanya, Mas Ri, untuk madu ruqyah burdanya masih ada atau enggak? Masih. Jadi kalau misalkan kalian ingin memesan untuk madu ruqyah burda dan juga tasbih hitam ya, hubungi aja di nomor admin di nomor 081397723334 ya. Lalu untuk misal kalian ingin ruqyah jarak jauh atau ketemu di mana atau saya yang ke sana, bisa aja langsung hubungi di nomor admin di 081397723334. Jadi kalau misalkan yang nanya tadi, ini masih ada tasbih hitamnya. Tasbih hitam masih ada, madu ruqyah burda juga masih ada, tapi tidak banyak. Yang penting pesan saya ini niatnya baik karena Allah Ta'ala, tidak ada niat musyrik ya.
Ya, baik insya Allah menjadi hajat, ada dagangan atau apa usaha segala macam, apa niat insya Allah Allah kabulkan. Tapi bukan karena benda ini, karena Allah Ta'ala. Maka tergantung niat, kuatkan niat, luruskan niat sahabat. Gimana Pak Firman? Ya betul. Pak Lurah, Pak Firman. Pak Lurah. Pak Lurah gimana Pak Lurah? Iya betul itu. Kita lanjut dari Pak Lurah. Kita lanjut lah. Kalau kali ini kita lanjut, kita usahakan lagi ya. Allah. Suasana panas Pak Lurah ya? Panas banget. Pusing juga. Pusing kepala ini, ya kan? Panas. Kita langsung aja nih kali ini ya. Ada apa nih Sob? Ada apa nih? Sudah kebuka nih. Soalnya kayak ada aneh. Apa nih? Coba masuk. Masuk. Sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Gimana jadi Ustaz? Gimana nih Pak Lurah? Mas Firman. Nah itu wajahnya itu. Enggak, fokus mereka videonya. Ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan makbulan wa wahab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Allahu Rabbi Allahu hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan. Seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa waghfiqni amalan salihah
amalan makbula. Ini. Dia kayak ngomong sesuatu nih. Coba kayak dia ngomong, kok bagus semua. Kayak yang diucap gitu. Apa mau coba? Kayak ada yang mau diomongin. Iya, kayak ada yang diomongin. Mas Firman. Ya, fokus aja kan kayak dia ngomong. Kayak bisa Pak Firman. Bisa dengar kami Pak Firman? Pak Firman. Kenapa kamu masih tetap di sini? Karena kami masih peduli Pak Firman. Kami masih peduli sama Pak Firman supaya tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak Firman sampai kapan lagi? Hah? Sejauh ini Pak Firman, keadaan Pak Firman makin parah. Jadi kapan lagi Pak Firman bertobat? Udah tobat lah Pak Firman. Pak, jangan peduliin saya lagi Pak. Karena pada dasarnya saya nggak melakukan salah apapun Pak. Untuk apa saya bertobat dengan apa yang tidak saya perbuat? Seharusnya di sini tuh Bapak yang bertobat. Mas Firman, di sini ini kondisi Mas Firman sudah makin kritis. Kondisi Mas Firman ini udah makin parah. Udahlah Mas Firman, mengaku aja kesalahan yang Mas Firman lakukan kepada Mas Firman, anak angkat Mas Firman si Via itu. Mohon ampun sama Allah. Karena kondisi Mas Firman sekarang ini itu sudah makin buruk. Selalu berulang-ulang saya katakan saya tidak melakukan apapun kepada anak saya. Ini semua karena kamu yang santet saya. Na'udzubillahi min dzalik. Demi Allah, demi Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah, saya ini tidak pernah melakukan nyantet. Saya ini tidak pernah santet. Saya tidak pernah yang namanya main-main sihir. Saya di sini cuma mengingatkan sama jenengan, karena sudah terlihat jelas di sini kondisi jenengan yang sekarang ini sudah na'udzubillah ya Allah, sudah seperti sudah mengaku aja bahwasanya jenengan ini yang telah melakukan penjabulan terhadap si Via itu. Minta ampun sama Allah, ini sudah parah ya Allah, ini sampai seperti ini. Lihat ya Allah, kemaluan ya Allah. Makin membesar, membengkak itu coba Pak Firman. Gimana Pak Lurah? Oh ini aduh. Aduh. Kalau saya ditanya ya Ustaz ya. Kalau saya ditanya, saya udah nggak sabar lihat orang macam ini. Karena apa? Karena udah bolak-balik kita ajak ya baik-baik supaya dia tobat, supaya dia menyadari kelakuannya. Tapi sampai sekarang, sampai detik ini juga dia nggak ngerti saya. Mas Firman, udahlah. Ya, Mas Firman tuh kembali udah. Ini aja ini takutnya makin parah Mas Firman. Saya takutnya makin parah. Ya Allah, ya Allah. Pak Firman, kenapa Pak Firman? Pak Firman. Berbuih mulutnya Ustaz. Berbuih mulut Ustaz. Ya Allah, astagfirullah. Allahu Akbar, astagfirullah. Astagfirullah. Ustaz, gimana nih Ustaz? Berbuih mulutnya Ustaz. Astagfirullah. Ustaz. Berbuih mulutnya Ustaz. Kenapa nih Ustaz ya? Mulut Pak Firman berbuih Ustaz, ya Allah. Pak Firman, sadar Pak Firman. Inilah Pak Lurah, namanya azab Pak Lurah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, buihnya makin marah tuh buih. Buihnya benar ya. Astagfirullah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Asuran. Ya Allah. Asuran. Bapak, Pak Lurah. Mana Pak Lurah? Asuran. Astagfirullah. Ya Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi doain Pak Ustaz. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillah. Ini namanya azab bunga, bubu sebab. Tahan. Bubu sekolah. Ini juga Allah. Ustaz. Datang Ustaz. Apa? Ustaz. Busuk Ustaz ya Allah. Mas Firman. Mas Firman. Mas Firman. Udah Mas Firman. Bertobat minta ampun sama Allah, mohon ampun sama Allah Mas Firman. Ini sudah makin parah kondisi Mas Firman ini kondisi udah makin parah banget Mas Firman. Minta ampun sama Allah, mohon doa. Kami di sini datang kemarin mengingatkan supaya jenengan itu bisa sembuh. Makanya minta ampun sama Allah. Jangan sesuai pikirin nafsu yang jenengan pikirkan. Jangan sesuai pikiran kepala Mas Firman sendiri. Kami di sini datang kemari di sini supaya Mas Firman itu mau bertobat kepada Allah Ta'ala. Jangan lakukan, ya Allah, saya bingung jadi orang. Lihat kondisinya tuh. Jangan seperti saya Pak. Sampai kapanpun saya nggak akan ngakuin saya bersalah, karena pada dasarnya saya tidak bersalah Pak. Dan untuk Ustadz Gadungan semenjak dia kemari, kejadian-kejadian aneh terus datang sama saya Pak. Mas Firman, bertobat, minta ampun sama Allah, ngaku salah, udah. Ini penyakit jenengan makin baru dan keluar buih itu dari mulut itu. Ini masih Allah kasih nyawa sama jenengan, Allah masih kasih masa hidup sama jenengan. Hah? Sampai pahanya naik-naik itu kisya Allah. Coba pahanya tuh Allah sampai gitu-gitu bengkak itu. Kembali dah. Mohon ampun sama Allah. Ini semakin hari semakin larut jika jenengan tidak meminta ampun sama Allah, tidak minta maaf, tidak ngaku salah. Ini makin parah penyakitnya, Mas Firman. Kamu pergi aja Ustadz Gadungan. Aku nggak peduli.
lagi jangan suruh aku untuk mengakui perbuatan yang gak ku perbuat, Ustadz. Kau nggak pantas kau itu Pak Firman. Berulang-ulang kali kamu dinasihatin dan diajak Ustadz Ray untuk bertobat, tapi kamu masih ngeyel dan bangkang. Ini cocoknya dimusnahkan aja Ustadz. Bakar aja nih manusia nih. Bakar aja Ustadz. Nggak sabar saya lihat ini. Udah berulang kali nggak pantas ini, udah dibakar aja Ustadz. Apa perlu saya bakar Ustadz? Sabar Pak Lurah. Kan saya udah bilang Pak Lurah, saya udah bilang kan, Pak Lurah sabar dulu, Pak sabar tahan emosi. Kok misalkan Pak Lurah membakar dia, biar apa? Membunuh dia. Yang ada apa? Apa bedanya kita sama dia? Gak pantasnya mati manusia ini. Iya, tapi kan ini belum ajalnya dia Pak Lurah. Kalau misalnya Pak Lurah membunuh dia, bakar dia, Pak Lurah, yang ada ini Allah juga nggak suka sama perbuatan ini gitu. Pak Lurah sabar, tahan emosi. Ya, saya tahan-tahankan tadi Ustaz. Ya, Pak Lurah sabar dulu, Pak Lurah sabar dulu. Karena ucapan Antum, ini bakar emosi aja. Firman tuh ingat, tobat, minta ampun sama Allah, sampai Pak Lurah ini emosi gitu, sampai mau dibakar antum. Saya nggak takut Pak Lurah. Kalau memang Pak Lurah mau bakar saya, bakar aja Pak Lurah. Tuh, coba ucapannya. Kau memang mau dibakar? Kalau memang kau bakar, biar ku bakar kau sekarang sini juga. Sabar Pak Lurah, sabar Pak Lurah. Tenang gitu Pak Lurah, isi Pak Lurah, jangan tak emosi Pak Lurah. Kalau misalkan kita Pak Lurah nih ya, Pak Lurah bakar ini, itu apa bedanya Pak Lurah dengan dia? Pak Lurah juga dapat dosa, dapat berkah dari Allah. Karena kita di sini tuh tujuan kita mencari berkah, mencari doanya Allah Taala. Jadi nggak usah pakai emosi dulu Pak Lurah. Tapi sampai kapan lagi Ustaz? Kita mau sampai kapan lagi kita nasihati dia? Kita udah berapa kali ajak dia untuk bertobat, tapi manusia ini memang nggak ada sedikit etikat baiknya. Bapak nggak perlu aja saya bertobat Pak. Coba tuh Ustaz, ucapannya selalu seperti itu. Gimana kalau nggak sabar? Iya Pak Lurah sini sabar, tenang. Biarkan aja dulu Pak Lurah jangan pakai emosi Pak Lurah jangan pakai nafsu juga Pak Lurah. Apa bedanya kita dengan dia? Kalau misalnya kita melakukan hal itu juga gitu, sama aja kita seperti dia. Allah nggak ridho perbuatan itu. Udahlah Mas Firman. Ceramah kamu Ustaz. Coba mulut kau tuh ya, masih kau ulang seperti itu lagi. Kau nggak menghargai sama Ustaz Ray? Ya Ustaz palsu, bukan Ustaz beneran Pak. Bapak aja udah terhasut sama dia. Mulut kau ya, jaga ucapan kamu ya. Jaga ucapan kamu, Dari tadi saya udah coba untuk sabar ya. Saya memang udah nggak sabar kali lihat kamu manusia tuh ya. Cocok aku mampus kamu di situ ya. Cocok saya bakar aja sekalian kamu ya. Apa perlu saya ajak masyarakat bakar kamu? Ini nggak pantas nih Ustaz. Sabar. Saya udah nggak tahan saya Ustaz. Sabar Pak Lurah. Apa perlu saya bakar manusia ini? Nggak pantas kau hidup di sini ya. Saya udah nggak tahan kali Ustaz lihat ucapannya ini. Sabar Pak Lurah. Ucapannya ini memang nggak pantas dia memang hidup nih. Memang dia nggak ada kapoknya dikasih ajab sama Allah. Pak Lurah, cuma Tuhan yang berkehendak menghukum hambanya dengan api, bukan Bapak. Apalagi Ustadz palsu itu dukun dia tuh Pak, bukan Ustadz. Dia yang kirim santet ke saya, dan mungkin dia juga yang cabulin anak saya Pak. Dia coba dulu saya Pak. Dasar Ustadz bajingan. Mas Firman tuh jangan mikirin nafsu sendiri Mas Firman. Jangan mikirin nafsu, jangan mikirin nafsu sendiri. Tobatlah, udah minta ampun sama Allah. Saya nggak butuh. Pak Lurah, apa tuh Pak Lurah? Udah saya nggak peduli ya, biar gue bunuh sekali, bunuh kau. Oke lah, Bismillah, Pak Lurah. Siapa udah buat emosi orang ya? Nggak pantas kau hidup ya? Gue bunuh kau sekalian Pak Firman ya? Pak Lurah, ngertiin saya dulu. Ini sama aja Pak Lurah lebih bejat dari dia, sama aja. Kalau seperti itu jangan Pak Lurah. Lepas Lurah. Karena ucapan itu Iya Pak Lurah, udah lepas Pak Lurah. Kamu nggak bisa dikasih tahu kau ya Firman ya? Firman udahlah kamu. Nggak pantas kau hidup ya? Udah kamu ngaku kamu salah, kamu minta ampun sama Allah, udah kayak gini, kayak gitu kondisi kamu Saya nggak ngelakuin apapun.
Kenapa saya harus ngaku Pak Ustad? Pak Ustad gadungan. Pak Firman. Pak Lurah. Kamu ngomong apa lagi? Pak Lurah, Pak Lurah. Pak Lurah, udah Pak Lurah, dulu dingin Pak Lurah. Pak Lurah. Butuh kau ya? Jangan Pak Lurah, jangan Pak Lurah. Jangan Pak Lurah, jangan Pak Lurah. Pak Lurah. Kamu nggak pantas dikasih. Pak Lurah, dengerin saya Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah, jangan emosi Pak Lurah. Dengerin saya Pak Lurah. Pak Lurah, istighfar Pak Lurah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Pak Lurah. Astagfirullahaladzim. Istighfar Pak Lurah. Istighfar Pak Lurah, lepas Pak Lurah. Jangan pengen nafsu Pak Lurah. Istighfar Pak Lurah. Apa bedanya Pak Lurah dengan dia Pak Lurah? Guru aja kau jadi. Pak Lurah. Nggak pantas kau hidup ya. Pak Lurah, istighfar Pak Lurah. Lepas Pak Lurah. Ini jadi nggak kondusif Pak Lurah. Ini jadi nggak kondusif Pak Lurah. Pak Lurah tenang. Kan tadi saya bilang di awal kan. Pak Lurah tenang. Selalu santai Pak Lurah. Jangan pakai emosi, jangan pakai nafsu. Sudah nggak sabar subjek manusia seperti itu. Ya saya paham Pak Lurah, tapi jangan pakai emosi Pak Lurah. Ini dia juga. Ya Allah, saya jadi bingung Pak Lurah. Gimana sahabat? Yuk. Pak Lurah. Jadi aja Pak Lurah. Udah ini aja. Kita sampai ini akhiri dulu karena kondisi posisi nggak kondusif. Ini saya akhiri dulu. Pak Lurah udah mulai emosi. Saya takut Pak Lurah manggil warga-warga untuk ngebantai itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat sahabat yang tinggalkan maksiatnya dari salat karo sedekah. Salam sayangku buat semuanya.